Halo para remaja sehat! Apakah kalian sudah mengetahui tentang pubertas? Ayo kita jelajahi pengetahuan terkait pubertas. Siapkan rasa pengetahuan kalian dan mari kita mulai! Bagi beberapa remaja, pubertas dapat menjadi hal yang menakutkan. Namun tidak perlu takut karena hal tersebut sangatlah normal. Pubertas merupakan sebuah fase pertumbuhan. Dalam fase ini, seorang anak mengalami perubahan fisik, sikap, serta pematangan organ reproduksi. Pubertas bagi laki-laki dan perempuan dapat berbeda dalam berbagai hal. Bahkan waktu dimulainya juga berbeda loh. Pada remaja perempuan, pubertas pada umumnya dimulai antara usia 8 hingga 13 tahun. Ciri fisik pubertas pada perempuan meliputi munculnya jerawat, tumbuh rambut di kelamin, ketiak, dan kaki, perkembangan payudara, perubahan suara. Namun, ciri paling utama yakni terjadinya menstruasi. Apa itu menstruasi? Haid atau menstruasi adalah kondisi berupa keluarnya darah dari vagina yang terjadi setiap bulan. Nah, gimana sih kita menjaga kesehatan reproduksi kita? Apalagi kita sudah memasuki masa-masa pubertas nih. Yuk, simak video berikut ini. Halo Ana. Halo Clara, yuk kita langsung ke kelas aja, udah telat nih. Apakah kamu tidak cuci tangan sehabis dari toilet? Haruskah Clara? Stop! Teman-teman, kalian tahu nggak sih, tidak mencuci tangan sebelum dan setelah ke kamar mandi sangat berbahaya loh untuk kesehatan reproduksi kita. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu terkait alat reproduksi dan kenapa sih harus menjaga kebersihan dan kesehatannya. Alat reproduksi bagi pria dan wanita dibedakan menjadi dua. Alat kelamin laki-laki disebut dengan penis, bagi perempuan disebut dengan vagina. Balik lagi nih, kenapa sih yang dilakukan Ana tidak baik dan berbahaya bagi kesehatan reproduksinya? Ternyata itu melawan salah satu aturan dari manajemen kesehatan reproduksi, teman-teman. Emangnya apa aja sih manajemen kesehatan reproduksi itu? Yuk kita simak. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah ke kamar mandi. Yang kedua, membersihkan alat kelamin dengan air setelah BAK dan BAB. Apakah cukup dengan tisu? Tidak. Kalian bisa menggunakan bidet atau semprotan ya. Air dapat membersihkan kotoran dan bakteri secara efektif, sedangkan tisu tidak. Hal inilah yang bisa menyebabkan iritasi atau infeksi. Air dapat membantu menjaga kelembapan kulit di area sensitif, sementara tisu dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi jika digunakan secara berlebihan. Ketiga, BAK dan BAB di kamar mandi saja, bukan tempat umum. Toilet dirancang untuk mengurangi resiko penyebaran bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga BAK atau BAB di tempat umum tidaklah baik. Yang keempat, apabila terasa sakit atau gatal, hendaklah lapor orang tua. Dengan memberitahu orang tua, kalian bisa mendapatkan perhatian medis lebih cepat, yang bisa membantu dalam deteksi dini dan pengobatan yang lebih efektif. Nah, terus untuk teman-teman perempuan yang sedang menstruasi, gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksinya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini.
Manajemen kesehatan reproduksi pada menstruasi. 1. Gunakan pembalut dengan baik dan benar. Pembalut bagian atas bersifat halus karena terbuat dari kapas. Tugasnya agar dapat menyerap darah secara maksimal. Sayap ini melengkung ke bawah dan dilengkapi dengan perekat yang dapat menempel pada bagian luar celana dalam untuk melindungi dari kebocoran. Pada bagian belakang pembalut terdapat perekat. Perekat ini juga dapat menempel pada celana bagian dalam dan memberikan daya rekat tambahan untuk menjaga pembalut tetap di posisinya. 2. Ganti pembalut setiap 4-5 jam ya. Pembalut yang terlalu lama dipakai dapat menjadi lingkungan bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi, seperti infeksi saluran kemih dan infeksi bakteri vagina. 3. Cuci tangan dengan bersih sebelum dan setelah menggunakan pembalut loh ya. Mencuci tangan sebelum memakai pembalut membantu mencegah bakteri dan virus dari tangan masuk ke area kelamin. Apabila area kelamin bertemu dengan bakteri atau kuman dari tangan, hal ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan sehingga gatal-gatal. Ingat, kebersihan selama menstruasi adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Segitu dulu ya yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa remaja sehat.